Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 Madrasah Mu'allimat Aliyah Raudhatul Thulab yang hari ini akan mengunjungi berbagai tempat bersejarah yang ada di Jawa Timur. Tujuan pertama adalah Makam Sunan Sendang. Makam Sunan Sendang Luhur ini mempunyai bentuk yang lebih minimalis serta artistik. Ketika hendak memasuki area pemakaman, terdapat gapura yang membentuk tugu bentar. Kemudian, memasuki lebih dalam terdapat gapura paduraksa yang berhiaskan ukiran kayu jati. Letak makam Sunan Sendang Luhur berada di area belakang, sehingga mengharuskan pengunjung untuk melewati gerbang kayu lagi. Di sebelah makam ada masjid besar yang berdiri kokoh dan dibangun pada 1531 Masehi. Selanjutnya kita akan menuju ke tujuan yang kedua, yakni mengunjungi Museum Mpu Tatular yang ada di Sidoarjo. Museum Negeri Mpu Tatular adalah sebuah museum negeri yang berlokasi di Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Awalnya, museum ini bernama Stedelijk Historisch Museum Surabaya, didirikan oleh Godfrey van Faber pada tahun 1933 dan diresmikan pada tanggal 25 Juli 1937. Saat ini, museum ini dikelola oleh unit pelaksana teknis pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Dulu, museum ini sempat berpindah-pindah sampai 5 kali. Alasan museum ini berpindah-pindah karena museum belum mempunyai lahan sendiri dan koleksi museum semakin bertambah banyak. Sebelum kita berkeliling untuk melihat apa yang ada di dalam museum tersebut, kita diperlihatkan sebuah film terlebih dahulu dan juga dijelaskan bahwa Museum Mpu Tatular memiliki 10 koleksi, di antaranya yakni 1. Koleksi Geologika. Koleksi Geologika merupakan ilmu yang mempelajari batu-batuan. 2. Koleksi Biologika. Koleksi Biologika menerangkan tentang makhluk hidup seperti fosil, yakni sisa tulang makhluk hidup yang sudah menjadi batu. 3. Etnografika. Etnografika menerangkan tentang kebudayaan seperti kerapan sapi, batu pengantin, dan lain. 4. Arkeologika menerangkan tentang masa Hindu-Buddha seperti arca dan perhiasan. 5. Historika merupakan masa sejarah. 6. Numismatika. 7. Geologika seperti surat. 8. Keramologika seperti keramik-keramik, piring, dan lainnya. 9. Seni rupa. Dan yang terakhir yakni teknologika. Selanjutnya, kami akan masuk ke dalam salah satu tempat yang paling menarik dari beberapa tempat yang ada di Museum Mpu Tatular. Langsung saja kita masuk ke dalam ruangan untuk melihat apa saja yang ada di dalamnya. Mari. Ini sedikit menyeramkan, yang katanya tidak ada yang berani masuk jika sendirian. Oke, yang pertama adalah Barong Banyuwangi. Kesenian barong sendiri merupakan seni cerita rakyat yang mengisahkan perjuangan penduduk desa dalam membuka area hutan untuk digunakan untuk area pertanian.
Yang kedua adalah Barong Kemiren yang juga dari Banyuwangi. Tujuan selanjutnya yakni ke makam Mbah Bungkul. Sebelum kita sampai ke permakaman Mbah Bungkul, kita melewati sebuah taman yang indah. Di situ juga ada tempat bermain untuk anak-anak. Oke, sekarang kita berada di makam Mbah Bungkul. Menurut legenda Ki Ageng Mahmudin atau yang umumnya dikenal sebagai Mbah Bungkul, merupakan penguasa Muslim salah satu daerah di Surabaya pada abad ke-14 Masehi. Selanjutnya, kita akan menuju ke tujuan yang ketiga, yakni Tugu Pahlawan. Langsung saja kita masuk. Di sini kita langsung melihat patung besar. Ya, ini adalah patung Insinyur Soekarno-Hatta saat membacakan proklamasi. Di belakang patung ini ada lapangan yang sangat luas dan sangat terawat. Juga ada tugu pahlawan yang sangat tinggi. Sekarang di sini sering digunakan untuk vlog, latihan tari dan lain-lain. Mulai dari sana dulu, mari. Oke, kita akan lanjut ke patung. Di sana ada patung. Oke, kita udah dekat dengan patungnya. Itu patungnya bisa dilihat dari sini. Oke, kita langsung lihat secara langsung. Oke, kita akan cari tahu siapa pahlawan ini. Di sini sudah ada keterangan dari sini. Gubernur Sorjo. Gubernur Sorjo adalah gubernur pertama Jawa Timur pada tahun 1945. Beliau ikut menolak kedatangan sekutu dan menolak ultimatum sekutu pada tanggal 9 November. Oke, kita akan lanjut. Di sana juga ada patung lagi. Ternyata, oh itu siapa lagi guys? Kita akan cari tahu. Oke, di sini terlihat sebuah patung yang membawa apa ini? Tang. Di sini tertulis Del Arnowo. Del Arnowo adalah ketua KNI, yaitu Komite Nasional Indonesia untuk Surabaya, yang kemudian pada tahun 1950 beliau menjabat sebagai wali kota Surabaya. Oke, ternyata ini adalah patung seorang wali kota Surabaya. Langsung saja kita lanjut ke Tugu Pahlawan. Sini sudah terlihat sebuah penampakan Tugu Pahlawan ya. Bisa dilihat dari sini. Oke, Tugu Pahlawan sendiri didirikan pada tanggal 10 November 1951 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1952 oleh Presiden Insinyur Soekarno dengan tujuan untuk mengenang sejarah perjuangan para pahlawan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945. Setelah di Tugu Pahlawan, kita akan menuju ke makam Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah seorang wali di antara wali Songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Ia lahir pada tahun 1401 di daerah Tumapel di Gresik. Di situ kita juga berziarah ke makam dan setelah itu kita berbelanja di sebuah pasar yang ada di Sunan Ampel tersebut. Kita hanya mengambil gambar sedikit karena ada suatu halangan. Sekarang kita akan melanjutkan di puncak akhir tujuan kita, yakni Masjid Sarkel.
Masjid Akbar Mudhar Arifin mulai dibangun pada 2018 dan digunakan 2020 atas prakarsa dua bersaudara, yakni Haji Ahmad Mudhar Syah almarhum dan Haji Ahmad Zauhar Arifin, yang merupakan pendiri Kolom Jogosari Group. Masjid ini terletak di Sidayu, Kecamatan Gresik. Kita di sini bertujuan untuk melaksanakan sholat saja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam Selanjutnya kita akan masuk ke dalam salah satu tempat yang paling menarik kita akan masuk ke dalam salah satu